Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ina, yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya selaku yang akan mengerjakan tugas 2.3 pada hal ini mengobservasi taman sejawat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya mengobservasi kelasnya Bu Inayatus Solihah, dan insya Allah hari ini baru pelaksanaan observasi, dan insya Allah minggu depan akan dilaksanakannya observasi kelas yang dimana nanti praktek langsung mengajar yang diawasi oleh saya. Baik Bu Ina, pada kesempatan kali ini sebelum saya nilai di observasi untuk percakapan observasi kelas ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan, yang saya tanyakan kepada Ibu terkait masalah nanti persiapan observasi. Yang pertama yaitu apa sih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bu nanti di kelas? Ya, terima kasih. Langsung saya jawab aja ya. Tujuan pembelajaran nanti kita akan melakukan tanya jawab supaya siswa bisa menunjukkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan menjaga kesehatan lingkungan, ya, dengan menggunakan bahasa yang tulisan yang baik dan benar. Kemudian siswa akan melakukan diskusi untuk menemukan kosakata yang berkaitan dengan materi yang dipelajari. Nanti dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan di sekolahnya yang menunjukkan kesatuan dalam keberagaman dengan benar sesuai dengan teks nanti yang ditampilkan saat pembelajaran. Lalu melalui penugasan, siswa mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan baik melalui kegiatan mewarnai, kemudian melengkapi huruf dan menyusun kalimat sesuai nanti pendiferensiasi yang dilakukan di dalam kelas. Baik, itu pertanyaan pertama. Lalu insya Allah nanti seperti apa yang menjadi tujuan pembelajaran ini. Yang kedua, area pengembangan yang hendak dicapai Ibu selaku guru kelas 2 khususnya bagaimana? Mungkin yang ingin dikembangkan supaya dalam proses pembelajaran itu semua siswa tuh aktif, nggak hanya beberapa siswa aja, tidak menonton beberapa siswa, karena biasanya dalam kelas itu paling banyak hanya 5-10 anak yang aktif, ya. Ini mungkin yang ingin saya kembangkan biar aktif semua anak-anaknya, lalu kepercayaan dirinya meningkat dengan tampil mempresentasikan hasil diskusinya nanti. Lalu kegiatan pembelajaran mencerminkan diferensiasi konten, proses, dan produk. Terakhir Bu, sebelum nantinya saya tutup pertanyaan yang terakhir yaitu strategi yang dipersiapkan oleh Ibu sendiri untuk nanti di kelas bagaimana? Ya, nanti mungkin saya melakukan observasi terhadap sikap dan perilaku murid, kemudian berdiskusi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, supaya tujuan pembelajaran tercapai, lalu penyesuaian bahan belajar sesuai gaya belajar murid. Oke, terima kasih Bu. Ya, mudah-mudahan apa yang ditujukan dan dikembangkan bahkan strategi area belajar oleh Ibu bisa nantinya menghasilkan siswa-siswa yang berprestasi hal-hal yang baik buat Ibu sendiri. Nah, catatan terus buat saya kepada Ibu, tetap semangat Bu, terus berjuang walaupun ada halnya memang keluh kesah itu khususnya di kelas rendah Bu, luar biasa. Saya sangat amat semangat ini karena posisinya Ibu di kelas rendah begitu ya. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Mudah-mudahan tujuanku sudah terjawab dan mudah-mudahan bisa ketemu di minggu depan untuk penilaian observasi. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau yang memimpin doa.
capek, jangan terlalu banyak teriak-teriak. Manfaatkan tenaganya untuk hal yang penting-penting aja. Kalau emang nggak penting, diem aja. Ya, harus dihemat tenaganya supaya kuat puasanya sampai sore. Oke, sudah siap belajar semua? Hari ini yang tidak piket siapa? Bukan. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Ya, manfaatnya dengan belajar. Setelah mempelajari materi ini, kalian akan memahami bagaimana caranya merawat, membedakan lingkungan yang kotor bagaimana, lingkungan yang sehat bagaimana. Jadi kalian juga akan tahu bagaimana cara merawat lingkungan di sekitar kalian supaya bisa tetap bersih dan sehat. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui tanya jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan menggunakan bahasa lisan, dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman secara tepat. Yang kedua, coba Irul baca. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini yang kedua? Yang keras dong, bukunya ditaruh. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan cara menjaga kesehatan lingkungan berdasarkan teks yang dibacakan dengan benar. Ini coba yang ketiga baca apa tujuannya? Siswa dapat mengidentifikasi berbagai kegiatan sekolah yang menunjukkan persatuan dalam Keberagaman dengan benar. Ya. Terus nanti dengan penugasan kalian diharapkan dapat mengidentifikasi cara menjaga kebersihan lingkungan dengan benar melalui kegiatan mewarnai, kemudian melengkapi huruf atau menyusun kalimat. Ya. Jadi manfaatnya nanti setelah mempelajari ini, ibu harap kalian jadi tahu lingkungan yang kotor seperti apa, lingkungan yang bersih seperti apa. Lalu tahu juga cara menjaganya, cara merawatnya, bagaimana supaya lingkungan di sekitar kita itu selalu bersih, ya. Nah, sekarang kan kamu udah terbagi kelompok nih, 1, 2, dan 3, ya. Ibu minta nanti kalian mengamati lingkungan di sekolah. Kalian sudah tahu kan WC kalian? WC
Kelompok ini nanti Adit ya. Kelompok ini Adit, kelompok ini nanti Abdul. Kelompok ini April. Ayo. Kenapa ibu pilih? Karena soalnya keras dan bacanya sudah lancar ya. Ayo cepat, jangan belum aja. Mana coba? Kira-kira di lingkungan sekolah kita ini yang masih harus diperbaiki yang mana? Hah? Tadi lingkungan lapangan bagaimana? Bersih nggak lapangan sekolah kita? Kelas? Di kelas kita bersih nggak? Tamannya? Tamannya bagus nggak? Tanamannya banyak nggak? WC? WC masih agak bau, yaitu dari kalian kalau habis dari kamar mandi nggak pernah disiram. Makanya kalau bisa di toilet harus disiram, jangan dulu keluar aja ya. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan, nih lingkungan sehat. Contoh lingkungan sehat. Lihat, perhatikan, amati gambarnya. Menurut kamu betul tidak ini? Kenapa? Bersih. Bersihnya itu kenapa? Aku bisa kamu bilang bersih? Kenapa? Rapi. Apanya rapi? Halamannya. Kenapa halamannya? Tidak ada sampah. Ya, tidak ada sampah. Tamannya juga tersusun dengan rapi, bunganya juga indah, terawat ya. Kalau nggak dirawat nggak ada bunganya. Jadi pasti tamannya disiram setiap hari. Makanya kamu tamu sekolah juga harus dijaga, harus disiram setiap hari. Ya Rafa ya, siram setiap hari ya. Jangan merumpi aja. Ibu lagi ngomong, kamu ngobrol aja sama aja. Apa? Membantu orang yang bikin rumah. Aku ngapain? Aku sama siapa? Bener-bener. Bener-bener. Ya, sekarang ibu minta kalian mengerjakan latihan. Latihan yang pertama ini untuk kelompok 3. Kelompok 3 perhatikan. Ini tugas untuk kalian, ya. Menjodohkan. Menjodohkan sampai mencolok. Colok ya? Ya. Paham nggak cara mengerjakannya? Hah? Bisa? Siapa bisa? Ini hanya menjodohkan gambar dan kegiatannya. Sesuaikan gambar dan kegiatannya, yang menyapu yang mana? Menyiram tanaman yang mana? Membuang sampah ke tempatnya yang mana? Bisa? Nah, lalu yang ini untuk kelompok 2. Untuk kelompok 2. Istilah titik-titik di bawah ini dengan kata yang tepat ya. Kamu baca dulu. Cari jawabannya betul apa ya. Yang ini untuk kelompok 3, menyusun kata menjadi kalimat. Ini katanya masih berantakan, belum tersusun. Kalian susun supaya menjadi kalimat yang baik. Paham? Ya, dikerjakan. Ya, ayo mulai. Dengerin aja. Ya, nomor 1 coba yang betul bagaimana kalimatnya. Ya, Rani rajin menyiram tanaman. Yang kedua, ini kalimat yang benernya. Yang benar. Kalimat yang bener di mana? Aku
Hadap sini semuanya, hadap sini dulu. Sini. Ucapin terima kasih gitu dari kelompok 1. Coba bareng-bareng. Ayo 1, 2, mulai. Terima kasih. Ya, dulu. Kami dari kelompok baca lingkungan menjadi kotor jika kita membuang sampah sembarangan. nomor 2 Lingkungan tidak sehat mudah menimbulkan sampah. lingkungan tidak sehat akan mudah menimbulkan ulangi Lingkungan tidak sehat akan mudah menimbulkan penyakit. ya lalu nomor 3 Pada saat musim pada saat musim kemarau banyak titik yang berterbangan sehingga kita harus mengeram kaca jendela. Apa gunanya akan mengeram kaca jendela, Pak? Ulang. Pada saat musim banyak debu yang berterbangan sehingga kita harus rajin mengeram kaca jendela. ya nomor 4 ibu mengajari dipakai air dan lap apa namanya itu? Mama? Kualitas. Ya, Mama. Membersihkan mayat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. bersih. Terima kasih. Terima kasih dulu. 1, 2, mulai. Dulu. Ya, ayo, tanggung jawab. Kalian tarik yang ini, pakai spidol. Gantian. Ojan, ayo. Menyapu yang mana menyapu? Menyapu yang mana? Mana? Kok nggak ada di sini? Menyiram tanaman yang kedua, Gibran yang mana menyiram tanaman? Menyiram tanah sama tulisan menyiram tanaman yang mana? Kita adit. Membuang sampah pada tempatnya yang mana? Membuang sampah. Nah, pintar. Iksan. Adit sini, Gibran sini. Adit sini. Piket kelas, tuh baca piket kelas yang mana? Cari gambarnya piket kelas. Piket kelas. Itu kan nggak pakai seragam. Piket kelas. Ya. Aris, mengepel lantai yang mana? Gambarnya lihat.
bersama saya Sujun Musabahi, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri Rawon 3, Kecamatan Parpahaji, Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, ada Bapak dan Ibu yang akan saya sampaikan yang bersama saya, yaitu Pak Eka Adiputra selaku pengajar praktek, kemudian ada Bu Ine yang nantinya sebagai coach yang akan didiskusikan pada hari ini. Kemudian alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Percakapan pasca observasi ini kemarin sudah dilakukan pra-observasi itu ya, observasi akademik untuk tujuan diadakannya seperti ini, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas, kemudian tindak lanjut ke depannya seperti apa. Sedangkan untuk tujuan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi atau berbenah diri kegiatan observasi di kelas kemarin. Baik Linda, saya mau menanyakan apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik ya, semangat ya. Kemarin Bu ini sudah melakukan kegiatan pembelajaran dan juga saya sudah melakukan pra-observasi, kemudian observasi kelas. Terus bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah berlangsung kemarin? Perasaannya senang, excited, semangat. Luar biasa ya. Iya, cuman mungkin waktunya agak lebih kurang banyak. Jadi mengatur alur pembelajarannya itu agak dipercepat, bukannya agak dipercepat, yang dipercepat jadinya jadi lebih singkat, jadi sat. Oke, jadi kekurangannya hanya waktu saja yang dikurangkan, karena mungkin pembelajaran berikutnya terus berjalan gitu. Kemudian bisa diceritakan kembali Bu terkait area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah dan tahapan-tahapannya pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas saat observasi kemarin. Tahapan yang saya lakukan mungkin pertama urusan tentang pembelajaran, terus untuk pengembangannya, pengetahuannya saya mengidentifikasi, menilai bagaimana siswa mengidentifikasi gambar yang saya sajikan. Karena kemarin itu materinya lingkungan yang bersih dan lingkungan yang kotor. Kemudian untuk ranah sikap, saya menilai bagaimana perilaku siswa saat melakukan diskusi kelas, diskusi kelompok, ya, dibagi menjadi 3 kelompok. Untuk keterampilannya yang saya nilai itu bagaimana keberanian siswa saat melakukan presentasi, kepercayaan dirinya, kelantaran bicaranya. Ya. Kemudian lalu menurut Bu Ina sejauh mana area pengembangan itu telah Ibu Ina sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil? Apa memang belum begitu? Itu kalau berhasil enggaknya tidak berdasarkan penilaian saya sendiri ya. Tapi kalau menurut saya berdasarkan pelaksanaan KBM kemarin, ya sudah cukup berhasil lah. Maksudnya anak-anak itu aktif gitu ya. Mungkin juga karena excited karena ada kamera ya, syuting gitu, jadinya memang lebih aktif dari biasanya gitu. Walaupun adalah kekurangan sedikit sana sini gitu kan. Oke, kemudian menurut Ibu Ina kekurangan atau kendala apa yang Ibu hadapi saat pembelajaran kemarin di kelas? Kalau kendala sih ya seperti biasa lah, mungkin dialami oleh guru pada umumnya saat melakukan KBM itu pasti ada aja 1-2 anak yang tidak fokus, dan tidak fokusnya dia itu menjadi distract sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ya gimana biasanya saya tekankan ke anak itu, mungkin maksudnya kemarin pada saat pembelajaran beberapa kali melihat saya menegur dengan cara yang supaya lebih perhatian gitu. Itu anak-anak yang memang biasanya lebih aktif dari yang lainnya, itu anak-anak itu gitu. Itu kenapa hal tersebut dapat terjadi, atau seperti kurang aktif atau seperti apa? Nah iya, mungkin karena sebelumnya karena keterbatasan waktu saya kurang membagi kelompoknya itu tidak sesuai dengan minat belajarnya. Jadi mungkin ada anak-anak yang tidak berada di kelompok yang kurang tepat gitu. Tidak sesuai gaya belajarnya dengan teman yang lainnya serius, dia asli dia bercanda gitu. Kemudian Bu Ina akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang telah Ibu sampaikan tadi. Ya insya Allah kalau misalnya
proses belajar kemarin sih kan berjalan cukup lancar ya, hanya mungkin kekurangannya sedikit kalau menurut saya gitu. Setelah ini mungkin minggu dari sekarang atau mungkin ada sebaran lah, kita tunggu jeda waktunya ada luang gitu. Gila ya. Karena besok kan minggu depan juga kan tanggal kondisi kan PTS. Pertanyaan terakhir Ibu, kapan kira-kira kita bisa ketemu lagi untuk melakukan percakapan terkait keberhasilan Tuhan yang Ibu rencanakan pada saat ini? Mungkin nanti habis lebaran ya prosedurnya, jadi saya susun dulu perangkat pembelajaran kebaikannya. Nanti kalau misalnya sudah oke, kita diskusi lagi, nanti baru kita syuting lagi. Biasa. Anak-anak pasti senang kalau syuting lagi. Membuat motivasi juga ya anak benar. bagaimana dia bisa luar biasa sekali. Iya. Itu aja mungkin yang bisa saya diskusikan yang ini luar biasa yang sangat mudah-mudahan apa yang Ibu harapkan nanti pembelajaran kelas bisa berkembang dan bisa Amin. Dan itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Barusan saya sudah mempraktekkan diskusi, kemudian kepada Pak Eka selaku Wali Praktek menyampaikan hal-hal yang pandangannya. Oke, baik, semuanya luar biasa, Bu Ina ya, Bu Ina juga luar biasa, sangat menguasai kelasnya yang jadi sangat detail tadi menyampaikan oleh ya. Oke, adapun di sini saya bertindak sebagai observer ya, observer dari kegiatan coach dan coachingnya tadi ya. Sedikit ada yang ingin saya sampaikan. Kita perlu ketahui bahwa kegiatan percakapan observasi ini bersifat coaching. Sedangkan coaching itu sendiri memiliki pakem yaitu alur-alur. Apa itu alur-alur? Sekalian saya jelas dulu supaya teman-teman juga bisa ikut bersama-sama bahwa yang pertama yaitu tujuan. Jadi kalau tadi Pak Budi menyampaikan tujuan dari pasca observasi yang hanya saja mungkin masukan untuk saya. Tujuan yang dimaksud pada alur kita itu adalah tujuan dari percakapan kita kali ini. Misalkan ini tadi sudah benar. Selamat pagi Bina atau apa kabar Bina, kayak gitu itu sudah oke. Nah kemudian baik dan seterusnya. Nah kemudian gimana nih hari ini kita mau ngobrolin apa? Nah seperti itu. Jadi tujuan dari pembicaraan itu yang punya adalah coachingnya. Bukannya atas kehendak dari coachnya mau bicara apa. Jadi memang gimana Bina, kemarin udah ngajarkan ya, saya juga udah lihat nih kira-kira apa nih yang mau kita obrolin hari ini. Nah itu tujuan dari kegiatan coaching itu sendiri. Jadi nanti baru punya, oh iya nih Pak saya ada kendala nih kemarin kayaknya belum merata, masih ada anak-anak yang misalnya belum perhatikan itu. Kita seputar itu target yang dituju, tujuannya kita mengentaskan masalah yang masih ada, yaitu tadi di sini ditulis masih ada anak yang belum fokus, 1-2 anak yang belum fokus yang itu menjadi distract tadi kan, menyebar kepada yang lain, mempengaruhi yang lain. Itu target atau tujuan dari T. Nah kemudian setelah T itu dialihkan I-nya adalah identifikasi. Tadi sudah muncul. Kira-kira itu kemarin apa saja yang dilakukan? Ya kalau di sini tadi bentuknya adalah ceritakan terkait akhirnya pengembangan kayak gitu. Itu kan mengidentifikasi murid itu. Oh kemarin tuh A, B, C, D. Kemudian apa yang masih menjadi kendala? Bisa juga itu identifikasi sudah betul. Masuk pas dia sudah memantik dengan baik, akhirnya Guna sudah mengeluarkan identifikasi kendala-kendala yang ada. Oke, kemudian R ini adalah rencana aksi. Oke, Gina dari apa yang tadi disampaikan, kira-kira mau melakukan apa untuk mensolusikan yang menjadi kendala itu tadi? Sepertinya karena Guna menjawab kan sepertinya karena memang masalahnya belum paham Pak, anak-anak konsentrasinya belum semua. Kelihatannya itu masalahnya saya belum membedakan gaya belajar mereka.
sudah ketahuan kan masalahnya nih. Oke, maaf ketahuan masalahnya kan. Akhirnya kita tanya apa harus yang akan dilakukan untuk mengakhiri. Jadi yang namanya coach itu memang sejajar, dia tidak memberikan solusi, hanya membantu mengurai, memantik pertanyaan-pertanyaan saja. Sehingga gurunya tadi menyampaikan kalau gitu saya akan coba bentuk kelompoknya berdasarkan minat dan gaya belajar. Pak, kalau gitu nanti kita identifikasi dulu anak-anaknya. Nah, akhirnya oke, itu namanya rencana aksi yang atau solusi dari identifikasi tadi. Kapan digalanya lagi kan kapan? Kira-kira Bu mau memetakan anak situ ini udah mepet Pak, habis lebaran aja. Oke, berarti kan ada target ya, habis lebaran, timelinenya habis lebaran. Itu namanya TIR KR ya, itu TIR ya, itu R itu rencana aksi tadi, itu rencananya ibu mau ngapain, mau beri kelompok dan kapan. Nah, oke, itu sudah clear juga pasti disampaikan. Nah, kemudian yang TA ini tanggung jawab ini ada setelah ibu menyampaikan jadwalnya yang tadi, maka ini nanti akan dilaksanakan. Tadi dia setelah sudah dijalankan tadi, pada saat sudah dijalankan maka nanti kita penting untuk apa? Melihat kembali apakah sudah top ya, gitu sih. Itu mungkin juga. Terima kasih dari saya. Ini wabillahi taufiq. Selamat. Terima kasih Pak Haika atas saya Oce dan Bunda selaku Oce dan Ketua Observer atas masukan dan arahannya, mudah-mudahan juga sebagai pembelajaran kami di sini nanti ke depannya lebih baik lagi. Mungkin cukup hari ini atas perhatiannya semuanya, Ibu, Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.